Robert Kiyosaki menulis sebuah buku yang bernama Rich Dad Poor Dad. Ya, buku ini menjadi fenomena internasional dan membantu sangat banyak individu di luar sana. Ya, mereka itu jadi bisa sejahtera, lebih memahami cara mengolah keuangan mereka dengan lebih baik. Salah satunya saya. Saya pun belajar banyak dari beliau. Nah, buku beliau kalau misalkan dirangkum ada beberapa poin-poin penting ya. Anda boleh baca, Anda silahkan pelajari, atau bukan Anda boleh ke YouTube dan mencari ya materi-materi dari Robert Kiyosaki. Beberapa poin-poin penting yang beliau sampaikan mengenai bagaimana caranya orang-orang yang sejahtera itu menjadi sejahtera. Di sini ada beberapa poin yang menarik ya. Mari kita lihat nomor 5. Kalau misalkan kita terjemahkan, poin nomor 5 berkata seperti ini. Anda setuju nggak? Orang-orang yang sejahtera, orang-orang yang kaya raya, mereka lebih berfokus kepada aset ketika orang-orang lain terlalu fokus meningkatkan peningkatan pendapatan mereka. Jadi orang kaya, orang sejahtera fokus untuk menimbun aset, orang yang biasa-biasa saja lebih fokus cari income tambahan, cari uang tambahan. Itulah kenapa orang-orang yang benar-benar sejahtera itu bisa memiliki waktu ketika orang-orang lain masih harus sibuk bekerja. Ya, kalau misalkan kita lihat nomor 8, beliau berkata seperti ini, jika saya ingin punya sesuatu, saya harus mendapatkan cash flow atau pendapatan yang cukup dari aset saya untuk bisa membeli hal tersebut. Kembali, mayoritas dari kita, saya pun pernah melakukan kesalahan ini. Kalau misalkan kita suka sesuatu, kita dapat gaji atau kita dapat komisi, ya, income kita langsung kita gunakan untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Orang sejahtera menimbun aset dulu. Aset itu menghasilkan untuk mereka, ya, baru kemudian hasil dari aset tersebutlah yang mereka gunakan untuk beli apa yang mereka inginkan. Ini perbedaan yang sangat besar bagi Anda yang sedang mendengarkan. Ya, perbedaannya adalah Anda harus bekerja atau tidak di kemudian hari. Ya, kalau kita lihat nomor 9, fokuslah untuk menambahkan aset Anda, bukan pendapatan atau income Anda. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari nomor 5, nomor 8, dan nomor 9 ini, kalau misalkan Anda bisa tarik benang merahnya, Robert Kiyosaki setelah belajar dari sangat banyak orang-orang yang sudah sejahtera di luar sana, mengatakan bahwa satu-satunya cara agar Anda bisa menjadi benar-benar sejahtera di masa depan adalah dengan memiliki aset yang bekerja untuk Anda. Nah, mari sekarang kita lihat ya, perbedaan cara mengolah keuangan ketiga kelompok yang ada di luar sana. Kembali, saya tidak di sini untuk membicarakan siapapun ya. Ini adalah data. Ya, ini adalah data. Jadi kalau kita masih melakukan kesalahan, mari kita belajar untuk memperbaiki ya cara kita mengolah keuangan kita. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang serba berkekurangan, kelompok menengah, dan kelompok yang kaya raya. Kelompok yang serba berkekurangan, kita lihat ya, cara mereka mengolah uang mereka seperti ini. Dapat pemasukan, misalkan gaji atau komisi, itu biasanya langsung digunakan untuk pengeluaran, misalkan untuk makan, untuk bayar kos, untuk transport, untuk beli HP. Ya, 3 yang pertama masih oke, karena itu adalah sebuah kebutuhan. Kadang-kadang kita gunakan untuk beli HP yang mahal, kita gunakan untuk jalan-jalan dulu. Ya, yang terjadi adalah mereka tidak punya untuk ditabung. Saya harap ini tidak terjadi dengan Anda. Yang terjadi adalah karena tidak ada tabungan, mereka harus terus bekerja seumur hidup mereka. Ya, saya harap ini tidak terjadi kepada Anda. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menengah, masih lebih baik daripada kelompok yang pertama. Tapi tetap saja mereka melarat kehidupannya ya. Mereka punya gaji digunakan dulu untuk pasifa ya. Pasifa itu adalah liabilitas. Hutang kartu kredit, jadi beli dulu bayarnya nanti. Ya, biasanya seperti itu. Beli HP mahal dicicil, beli motor, beli rumah, ujung-ujungnya jadinya pengeluaran.
Ya, kesannya masih lebih baik daripada yang pertama karena bayarnya sekarang, belinya sekarang, bayarnya nanti. Ya, itulah yang namanya liabilitas. Tetapi ujung-ujungnya sama saja karena Anda kena bunga. Bunga itu yang harus Anda bayar, cicilan yang harus Anda bayar, ujung-ujungnya Anda tetap saja harus terus bekerja. Banyak orang, dan saya tidak hanya membicarakan orang-orang yang di luar sana ya, banyak orang-orang yang saya kenal pun masuk di dalam kelompok yang pertama dan yang kedua. Ya, saya tidak bilang ini buruk, ya, ini adalah pilihan. Kalau semua orang mereka ingin tetap bekerja seumur hidup, ya silahkan. Namun kalau misalkan kita ingin pensiun ataupun pensiun dini, harus ada yang kita rubah. Ya. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya orang-orang yang sejahtera itu tidak berbeda dari kita. Mungkin terkadang mulainya pun di tempat yang sama. Yang berbeda adalah cara mereka mengatur keuangan mereka. Ya, karena kebanyakan dari orang-orang yang masuk di kelompok kaya raya, dari pemasukan mereka, misalkan dari gaji ya, mereka kesampingkan. Mereka gunakan untuk yang dibutuhkan, mereka usahakan, mereka kesampingkan ya uang mereka untuk memberi aktiva atau aset. Ya, perbedaan antara aktiva dan pasiva adalah aset dan liabilitas adalah liabilitas mengambil uang dari kantong Anda. Ya, simpelnya seperti itu. Anda beli sesuatu yang nilainya terus susut, terus turun. Itulah yang namanya liabilitas. Contohnya handphone, contohnya mobil, dan sebagainya, itu adalah pasiva. Ya, karena dia nilainya terus turun, dia mengambil uang dari kantong Anda. Ya, bedanya dengan aset adalah aset sesuatu yang Anda beli. Nilainya terus naik, dan dia menambahkan uang ke kantong Anda. Ya, di masa depan. Itulah definisi aset. Ya, kembali saya ulang. Perbedaan antara aset dan liabilitas adalah liabilitas nilainya turun di jangka panjang, berarti dia mengambil uang dari kantong Anda. Aset memberikan uang dalam kantong Anda karena nilainya terus naik. Nah, disinilah perbedaan mindset yang terjadi. Anda coba perhatikan ya. Bagaimana caranya Anda bisa aplikasikan ini dalam kehidupan Anda? Anda kesampingkan sebagian pemasukan Anda masukkan ke dalam aset, aset nilainya berkembang, memasukkan ke dalam pemasukan Anda berarti bertambah, dari pemasukan tersebut Anda gunakan lagi untuk membeli aset lebih banyak. Aset lebih banyak Anda beli, menambah pemasukan Anda, dan seterusnya. Sampai pada suatu titik di mana pemasukan dari aset Anda sudah sangat besar, ya, dia bisa menutupi kebutuhan Anda setiap bulan, Anda sudah tidak perlu bekerja lagi. Itulah definisi dari pensiun. Bagi Anda yang sedang mendengarkan, menurut Robert Kiyosaki. Masuk akal tidak yang saya bagikan hari ini? Masuk akal ya? Silakan dikirim di kolom chat ya. Bagaimana Anda bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan Anda? Ya, di sini tertulis ya, contoh aset ada beberapa. Misalkan bisnis, properti, kos-kosan, saham, emas, dan sebagainya. Nah, jadi sekarang dari pemasukan Anda, apakah Anda mau beli liabilitas terlebih dahulu atau Anda mau beli aset yang bisa membuat Anda sejahtera di masa depan?